Kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. Mengutip yang dilansir cnbcindonesia.com, RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan, khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhirnya bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas Prolegnas 2022. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sampai angkat bicara mengenai RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam sebuah video singkat mengatakan, berdasarkan keputusan tanggal 27 Agustus kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru. Maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan kembali ke DPR. Mahfud menegaskan keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya, Arsul Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden. Nanti DPR akan segera membahasnya. Jelasnya, Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu lalu. Namun ada sebuah butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Misalnya terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada 3 alternatif. Rumah rampasan, barang rampasan di Kemenkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan DJKN. Mahfud menegaskan, terkait hal tersebut, pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, diharapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah. Tinggal bahas itu saja kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis. Karto Google dalam artikelnya yang diposting redaksi Indonesia.com mengatakan, RUU perampasan aset semestinya memang harus segera dan tanpa syarat menjadi prioritas DPR. Sebab dalam RUU itu terkandung makna paradigma hukum pidana modern, rehabilitasi, dan pemulihan. Tapi bukankah kalau cuma mau balikin duit negara, kita juga sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU? Itu seperti Gimin yang sukses mencopet dompet Pak Ijo yang berisi duit 1 juta dan lalu dompetnya dibuang. Meski Pak Ijo bisa membuktikan nomor seri uang itu berikut bukti pengambilan dari BI misalnya, tanpa Gimin terbukti mencopet dan terkait dengan dompet yang telah dibuangnya, duit di tangan Gimin tak bisa diganggu-gugat. Pun dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU, persidangan perkara TPPU harus menentukan jenis tindak pidana asalnya dulu. Artinya, dasar tindakan baru akan dilakukan setelah putusan pengadilan itu dijatuhkan. Ini sudah terlambat, duit sudah terbang entah kemana. Itu semakin memberi waktu sempurna. Duit negara semakin tak terkejar. Belajar dari kejadian selama ini, di mana saat sanksi pidana dan perampasan aset sulit dilakukan karena begitu banyaknya surga persembunyian para koruptor. RUU ini memang butuh segera diselesaikan. Dalam RUU ini termuat aturan bahwa selama aset diduga berasal dari tindak pidana, sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya, maka pengadilan tanpa menunggu proses pidananya terlebih dahulu dapat memutus bahwa aset tersebut dianggap tercemar dan maka dapat dirampas oleh negara. Bukan hal penting
Meski aset itu bukan atas nama pelaku kejahatan dan negara pun juga tak perlu peduli pada sejauh mana duit itu sudah mengalir misalnya. Aset tersebut tetap dapat dirampas kembali oleh negara. Dengan menggunakan RUU ini, pemulihan atas kerugian negara juga akan lebih cepat diselesaikan. Kita berpikir baik saja. Kalau RUU itu sudah disahkan menjadi undang-undang sejak tahun lalu, tentu sejak tahun itu pula, aturan keras dan kaku itu serta-merta akan segera berlaku. Dan aturan itu tak pandang bulu. Dia bahkan akan tetap tajam pada mereka-mereka yang membuatnya. Jadi, kenapa tak kita maklumi saja? Kini setelah tahun lalu, RUU itu tidak juga masuk dalam prolegnas prioritas 2022. RUU perampasan aset terkait tindak pidana itu kembali diusulkan oleh pemerintah. Pemerintah berharap RUU ini akan segera dibahas, diselesaikan dan diundangkan pada 2023 nanti. RUU ini masuk menjadi salah satu dari 4 RUU yang diusulkan pemerintah. Anda sepakat? Bila ya, mari kita desak para yang mulia wakil rakyat itu untuk tak takut dengan RUU ini. Kita dorong dan terus kita desak tanpa kenal kata bosan agar para wakil rakyat itu pulang dengan jati dirinya berada dalam satu barisan bersama rakyat. Pada mereka yang terus beralasan untuk menolak, kita catat namanya, kita beberkan partainya, tarik mandat kita. Kobarkan perlawanan pada partai pendukung korupsi itu hingga titik tak mungkin lagi dapat ikut pemilu. Sudah saatnya rakyat kembali mengawasi apa yang selama ini sudah terlanjur kita lepas. Bila itu tanda, kehadiran teknologi adalah buktinya. Dia telah membuat kita tak lagi berjarak. Kita, saya dan Anda, dan seluruh rakyat Indonesia punya media itu untuk bersatu. Siapapun mengkhianati rakyat, di sana pastikan Anda hadir demi satu tujuan, lawan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.